لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala فقد تبين أن النفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يؤللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير شيء ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شيبا ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق ابن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم اخذب ولو مرة واحدة أحب لك أن تخذب ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا شيبا ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن زبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. رواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر لكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ. وقال دارقطني المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بين الشيب الذي ليس من فعلنا الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على نبي الهدى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida'is Siratil Mustaqim, faqad tabayyana anna nafsa mukhalafatihim amrun maqsudun lisyari'i fil jumlah. Maka
telah jelas bahwasannya secara zat menyelisih orang-orang kafir secara zat adalah perkara yang menjadi tujuan atau perkara yang dimaksud oleh syariat Allah dan Rasulnya dalam sepaket dari perkara tersebut, apapun itu, kalau memang karakteristik mereka, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dan bentuk penyelisihan tersebut secara zat adalah ibadah. Ya. Walihadza kana al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau Imam Ahmad dan selainnya dari para imam, yu'alliluna al-amra bis-sabghi bi'illatil mukhalafah. Imam Ahmad dan selainnya dari para imam, mereka memberikan ta'lil atau menunjukkan apa illat perintah semir rambut yang beruban. Illatnya adalah demi apa? Mukhalafah. Apa itu mukhalafah? Menyelisihi orang-orang kafir. Qala Hanbal, dan Hanbal ini dalam ta'liqnya disebutkan Hanbal bin Ishaq bin Hanbal Asy-Syaibani, anaknya pamannya Imam Ahmad, sepupunya Imam Ahmad. Ya, sepupunya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad kakeknya namanya Hanbal. Karena Imam Ahmad itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, sekarang di sini Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Udah terbiasa bagi orang-orang muslim di kalangan Arab dan selainnya ketika itu nama kakek dan nama cucu itu mirip atau sama persis. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang dikenali Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya Ahmad. Bukan bapaknya langsung, kakeknya Ahmad. Ya. Kemudian ada Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Berarti di sini Hanbal ada versi kakek, Hanbal ada versi sepupu. Benar ya? Nah, berkata Hanbal, dan Hanbal ini adalah termasuk di antara murid Imam Ahmad rahimahullah. Begitu. Jadi sepupu kadang-kadang bisa menjadi murid. Yang jarang itu malah keluarga ya yang menjadi murid dari seorang alim. Iya. Jarang, enggak banyak gitu loh. Ibnu Hajar aja memaksudkan kitab Bulughul Maram untuk dihafal oleh salah satu anaknya. Ya, tetapi qadarullah anaknya enggak jadi ulama seperti beliau, enggak sehebat beliau gitu. Atau mungkin malah bukanlah seorang ulama mungkin. Ya, kadang-kadang begitu ya, ikhwan. Ada beberapa kitab yang pada asalnya ditujukan untuk anaknya atau cucunya atau saudaranya. Tapi justru yang jauh-jauh lebih memanfaatkannya malah orang-orang luar. Dan ini adalah suatu hal yang merupakan ujian bagi siapapun dari kita. Antum pun kalau misalnya jadi ustaz, belum tentu istri antum itulah orang yang paling mengenal ilmu antum. Anak antum belum tentu menjadi orang yang paling haus akan faedah dari antum. Belum tentu. Malah mungkin boleh jadi anak antum malah lebih condong ke ustadz yang lain. Bisa jadi. Di sini yang membuat kita harus berpikir hidayah itu dari Allah, gitu loh. Nah, ini pelajaran. Ya. Sebagaimana antum mengenal sunnah, bukan orang tua antum bukan orang yang paling penasaran terhadap sunnah kemudian, tapi malah teman antum, teman sekolah, teman SD, itu malah kemudian yang dekat sama antum. Malah justru orang yang paling menyayangi antum adalah yang paling memerangi antum dalam masalah sunnah. Ya, ini semua Allah Ta'ala jadikan supaya kita menyadari bahwasanya hidayah itu bukan kuasa dan handling kita, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, itu tadi faedah sedikit. Kata Hanbal bin Ishaq bin Hanbal, sami'tu Aba Abdillah yaqul, aku mendengar
Abu Abdillah. Abu Abdillah ini adalah kunyah untuk Imam Ahmad. Dan al-a'imma al-arba' yaitu al-a'imma al-arba' Abu Hanifah, kemudian Malik, bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu bisa semua dikunyahkan Abu Abdillah semua. Namun yang lebih sering adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad, Abu Abdillah Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma uhibbu li ahadin illa an yughayyira asy-syayb. Aku tidak menyukai siapapun kecuali dia mengubah warna ubannya. Wala yatashabbah bisa juga yatashabbahi nahi, bisa juga nafi. Wala yatashabbahu bi ahli kitab, tapi tetap nahi maksudnya. Dia tidak boleh menyerupai ahlul kitab. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru syayba wa la tusbihu bi ahli kitab. Ya, ubahlah warna uban dan jangan kalian serupakan diri kalian dengan ahli kitab. Wa la tusbihu bi ahli kitab. Wa qala Ishaq bin Ibrahim, sami'tu Abu Abdullah yaqul li abi. Ya, sami'tu Abu Abdullah yaqul li abi. Ya Aba Hashim, wahai bapaknya Hashim, yaitu siapa? Ibrahim di sini. Ya enggak? Ikhdib walau marratan wahidah. Khadb, apa itu khadb? Semir. Semirlah walaupun sekali tok. Uhibbu laka an takhdiba wa la tushbihu bil yahud. Saya senang kalau kamu itu menyemir dan tidak menyerupai. Wala tushbih al yahud bil yahud. Larangan. Jangan kamu menyerupai orang Yahudi. Ikhdib walau marratan wahidah. Nah, itu. Ya. Semirlah ubanmu walaupun sekali tok. Hatta sekali doang gitu loh. Jadi gini loh. Menyemir rambut itu ibrahnya itu bagi beliau, bagi Imam Ahmad adalah mukhalafatu al-musyrikin atau al-yahud wal nasara. Ya. Jadi ketika antum sudah melakukannya sekali walaupun kemudian ternyata beruban lagi, maka yang penting antum sudah mengamalkan apa? Hadis Nabi SAW dan menyelisihi orang-orang kafir. Gimana? Ikhdib walau marratan wahidah, gitu loh. Ya. Mungkin enggak seseorang ketika setelah menyemir rambut nih, setahun kemudian rambut yang disemir tersebut putih lagi, mungkin enggak? Mungkin aja. Ya. Tapi yang penting dia udah pernah kayak gitu loh. Udah pernah melakukan sunnah ini. Ya. Wa hadzal lafdhu alladhi ihtajja bihi Ahmad. Qad rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru syayba wa la tusbihu bil yahud. Yang tadi At-Tirmidzi berkata hadza haditsun hasanun sahih wa qad rawahu an-Nasa'i min hadits Muhammad bin Kannasah an Hisham bin Urwah an Uthman bin Urwah an abihi an Zubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ghayyiru syayba wa la tusbihu bil yahud. Yang tadi. Ya. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر لكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ وقال الدارقطني المشهور عن عروة المرسلة. طيب itu masalah hadis. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم. Hadis ini atau lafal wala tusbihu bil yahud menunjukkan perintah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Wan nahyi an musyabahatihim, dan larangan menyerupai orang-orang Yahudi. Fa innahu idza naha 'anit tashabbuh bihim fi baqa'i baydhi syaybi alladhi laysa min fi'li. Ya, karena jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penyerupaan terhadap mereka dalam hal apa? Membiarkan
mendiamkan, menetapkan putihnya uban yang mana perbuatan baqa'i baydhi syaibi ini laisa min fi'lina. Ngerti tak? Jadi membiarkan begitu saja putihnya rambut itu bukanlah perbuatan orang muslim sejatinya. Gitu ya. Fali an yanha an ihdathi tashabbuh bihim aula, maka larangan untuk untuk mewujudkan penyerupaan terhadap orang kafir itu lebih keras lagi, lebih aula, lebih diunggulkan. Ngerti nggak? Ada di sini ada dua hal. Hal pertama, suatu perbuatan yang bukan karakter orang mukmin. Itu satu. Hal kedua, perbuatan yang merupakan karakter orang musyrik. Ya. Hal pertama tadi apa? Sesuatu atau suatu perbuatan yang bukan merupakan kebiasaan kita, orang mukmin. Ada hal kedua, perbuatan yang merupakan apa? Merupakan penyerupaan terhadap orang kafir. Baik. Mana yang lebih buruk? Ana kasih contoh atau kiasan lain. Misal ada seorang keluarga atau antum punya keluarga. Ya, maksudnya keluarga sini ayah antum, ibu antum, mungkin ada istri, mungkin ada anak. Kebiasaan kalian di rumah bangun sebelum subuh, oke? Gitu ya. Ada tetangga antum, punya tetangga nih. Kebiasaan dia bangun jam 7. Bertolak belakang enggak? Nah, jelas ya. Ini terlepas dia muslim juga, tetangga muslim. Oke. Kemudian datang paman antum sama anak-anaknya sepupu ya. Datang paman antum ke rumah, nginep. Oke. Dan ternyata paman antum dan keluarga ini nggak mau bangun sebelum subuh. Bangunnya jam 5:30 misalnya. Ya, segini nih jam 5:30 udah terang nih, ya. Kira-kira udah lewat belum waktu subuh? Kalau sudah lewat ini. Udah ini udah. Oh, Masya Allah. Ya. Bisa dikatakan ini bukan perbuatan tradisi kita, ya enggak? Benar enggak? Tapi itu masih ringan enggak? Masih ringan. Tapi ternyata besok harinya itu masih ringan ya. Ini bukan kebiasaan kita. Ini masih, tapi diingkari enggak? Diingkari karena ini menyelisih kebiasaan di rumah kita gitu. Ternyata besok harinya setelah kita bilang kayak gitu, besok harinya masih tetap kayak gitu, bahkan jam 7 baru bangun itu paman dan keluarganya. Ini bukan sekedar beda dengan kebiasaan kita, malah ini menyerupai dengan tetangga kita yang jelek itu. Gimana? Mana lebih parah? Lebih parah nggak jadinya? Lebih parah karena ada penyerupaan terhadap orang yang kita anggap jelek. Gimana? Paham? Di suatu sekolah, madrasah atau pesantren diberikan seragam untuk masuk kelas, seragam putih, celana panjang gitu kan. Nah, kemudian ada seorang talib syadz dia. Syadz beda sendiri. Menyimpang sendiri dia. Malah dia pakai baju krem. Bukan enggak tambahin peng ya, krem doang ya. Krem. Otomatis kan beda ya dengan tradisi dan kebiasaan talib situ. Ini sudah hal yang merupakan apa? Hal yang perlu dikritisi enggak dan diingkari? Iya, diingkari dan dikritisi. Taib. Tapi ini masih ringan ya. Masih ringan. Ini kata mereka, laisa min fi'lina, ini bukan perbuatan kita ini. Maksudnya ini bukan kebiasaan kita. Ya udah kasih tahu gitu, besoknya datang lagi dia bukan pakai baju krem. Tapi pakai baju kaos,
Kemudian ada tulisan di sini ya wali band. Ya, makin parah nggak? Makin parah. Apa kata tulab dan asatidzah? Ini bukan lagi masalah laisa min fi'lina lagi, tapi ini ada tasyabuh dengan orang-orang yang kita perangi selama ini, yaitu orang-orang ahli maksiat. Gimana? Mana yang lebih parah? Kemarin atau hari ini? Hari ini lebih parah. Gimana, ikhwan? Paham nggak? Jadi ada dua hal. Ya, ada dua hal. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau misalnya Nabi SAW melarang apa? Melarang menyerupai orang-orang kafir dari hal apa? Cukup dari hal membiarkan putihnya rambut, yang mana membiarkan putihnya rambut itu bukan tradisi orang Muslim. Jadi udah rambutnya berubah gitu aja, udah nggak diapa-apain. Itu pada asalnya laisa min fi'lina. Ini masih mending ringan gitu, bukan kebiasaannya. Tapi kemudian fali'an yanha an ihdatsi tashabbuh bihim aula. Tapi kalau dia alasankan dengan larangan mengadakan penyerupaan terhadap orang-orang kafir, ini lebih buruk lagi jadinya. Walaupun iya, masalah taghyirus syaib ini tidak menjadi kewajiban. Jadi ihdatsut tashabbuh bihim itu, atau mengadakan penyerupaan terhadap orang kafir itu bertingkat-tingkat, tidak sama semuanya, enggak. Ya. Tidak bisa kita katakan orang yang dia pakai baju bola, misalnya baju bola tim Portsmouth misalnya. Tahu nggak tim itu? Nggak tahu. Oh, Ana yang tahu. Gimana sih Ana? Antum nggak tahu? Portsmouth. Udah degradasi kalau nggak salah. Liga Inggris. Wimbledon. Nggak tahu juga. Coventry City. Ya. Ini jadul ya, dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu di mana itu klub-klub. Juventus misalnya. Ya. Antum suka dengan seragamnya hitam putih. Baik. Ini tidak boleh, tidak benar. Tapi ada kemudian orang lain yang melakukan sesajian di rumahnya. Ya, dengan sajian tuh yang kayak gini. Ya, taruh buat apa? Buat pengaman, apa namanya? Penjaga rumah. Taib. Mana yang lebih diingkari ya, kawan? Yang kedua. Yang kedua pastinya. Ya. Sama-sama tasyabuh bil kufar enggak? Sama. Tapi bedanya adalah yang ini tingkatannya udah mencapai syirik akbar. Ya. Iya, atau bisa syirik lebih dominan syirik akbar kemungkinan, karena sesajian ini kan menyajikan kepada jin, ya kan? Walaupun berupa asap gitu loh. Ya. Jadi ketika dia niatkan ini, kemudian asap ini akan berupa ya, mengundang jin yang akan menjaga rumahnya, ini syirik akbar. Dibandingkan dengan yang sekadar fans sepak bola Juventus dia. Nah, ini nggak benar. Kalau sampai sampai pakai bajunya gitu loh. Tapi rating atau nisbat rasio tasyabbuhnya itu jelas berbeda. Dan pengingkaran antum terhadap keduanya juga bertingkat, nggak sama, gitu loh ya. Nah, maka di sini kalau misalnya antum mau logikakan, yang di YouTube sekarang penyerupaan YouTuber dengan dukun-dukun itu lebih buruk nggak dibandingkan YouTuber yang misalnya memamerkan kekayaan dan seterusnya? Mana yang lebih buruk dan busuk? Kira-kira yang menyerupai dukun, yang ghost hunting kemudian memberikan akidah-akidah dan keyakinan tertentu terhadap jin yang menyimpang dari Islam dan condong kepada kesyirikan. Mana yang lebih buruk dibandingkan dengan misalnya Never Surrender? Mana yang lebih buruk? Yang jin-jin itu, yang setan-setan itu, beneran itu yang harus lebih diingkari. Dan pengingkaran kita terhadap yang lebih fokus, lebih dominan ke syirik itu harusnya lebih tegas lagi dibandingkan dengan yang Never Surrender.
Never surrender itu apa coba? Iya. Komentar orang. Ya never surrender itu masih ada bagusnya gitu loh. Masih ada bagusnya walaupun ya begitu. Cuman itu masih pengingkaran terhadapnya itu masih lebih diringankan. Dan kita yang memohon pada Allah agar diberi hidayah. Tapi untuk yang ini, yang model-model memberikan akidah, keyakinan tertentu, khurafat tertentu, indigo yang diundang kemudian mengabarkan ada apa di sini, ada apa di sini. Ini kan jelas-jelas menjerumuskan banyak orang kepada apa coba? Kepada kesyirikan. Bisa menjadi syirik akbar bahkan kalau kita meyakini hal-hal yang lama-lama akan menggerogoti akidah kita sehingga apa? Meyakini ada kuasa selain Allah Ta'ala di tempat tersebut. Ya. Sekarang masalah Ratu Pantai Selatan misalnya. Dan itu memang masalah sejak zaman penjajahan dahulu. Masalah penguasa Pantai Selatan ini. Ya. Ini sudah ada dan memang sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun ratunya nggak ada, itu bohong. Nggak ada, jin doang itu. Nah, itu sejak zaman kolonial Belanda itu sudah disuburkan akidah ini sebenarnya. Sejak kolonial Belanda ya. Ya. Dan kenapa di situ ada sisi apa? Politik. Dan kebangkitan rakyat untuk merasa dibantu oleh pasukan dari kalangan jin ini. Dan ada faktor-faktor lainnya. Kalau sekarang keberadaan hal seperti itu untuk apa? Sudah sebagai akidah yang paten tradisi masyarakat itu udah segitu. Tapi juga ada segi apa? Segi lainnya yaitu apa? Ekonomi sebenarnya untuk wisata. Supaya nggak terganggu itu wisata itu. Sebenarnya adanya keyakinan ini tidak ada hal seperti itu. Itu khayalan dan khurafat, kedustaan dan seburuk-buruk kedustaan. Buktinya untuk panggil nggak datang dia. Ya misalnya, Nyi, Rok, mari Rok, marah jinnya. Lo kira gue corok apa? Ya kan? Nggak ada itu Rorok Kidul dan semisalnya, khurafat. Ya. Tapi subur di pantai selatan. Dan itu membuat orang-orang juga apa? Masyarakat apa? Menyuburkan itu, membuat mereka apa? Membuat supaya wisata ini tetap lestari gitu loh. Ditakuti, nggak ada yang macam-macam, dan lahan-lahan nggak banyak dibuka gitu loh, sehingga terjaga. Iya. Dan juga kan kita di Jawa ini kan punya pantai utara, punya pantai selatan kan ya. Ya kalau Kuningan nggak di pantai dia. Ya walaupun orang hitam-hitam juga, tapi nggak di pantai. Ya. Ada pantai utara, pantai selatan. Di zaman kerajaan dulu pantai utara ini sudah banyak ditaklukkan oleh Belanda dan kerajaan-kerajaannya. Ya, dikalahkan oleh banyak kerajaan atau oleh orang Belanda. Tapi selatan enggak. Selatan ini sebagai kehormatannya Pulau Jawa. Karena mereka supaya gengsinya, kalau misalnya utara itu dikalahkan, kita masih punya selatan yang dijaga oleh ratunya gitu loh. Jadi ini sebenarnya sisi politik sebenarnya. Sisi gengsi bahwasanya selatan masih aman. Kita masih punya kewibawaan di bagian selatan. Sampai sekarang yang selatan kan yang lebih fokus orang-orang untuk memberikan penyembahan, coba, ya kan? Selatan. Ya. Dari Pelabuhan Ratu sampai Parangtritis sampai sono Jawa Timur. Dari selatan itu. Dan belakangan ini ada ancaman, bukan ancaman, ada kabar dari BMKG dan semisalnya yang menunjukkan bisa terjadi nanti global tsunami di bagian pantai selatan Pulau Jawa. Bahkan bisa juga ke bagian sini di Sumatera, ya. Yaitu kalaupun maksimal bisa sampai 20 meter tinggi ombaknya, Allah musta'an. Allah alam itu terjadi apa enggak, dan itu riset dari orang-orang ahlinya di alam perlautan itu. Ya. Suatu saat Allah Ta'ala akan meleburkan akidah tersebut insyaAllah. Sehingga tidak ada itu yang dianggap apa ratu kidul, ratu apa, enggak ada. Ya. Nah, sekarang YouTuber banyak yang mengupas hal ini, tapi dari sisi pro ke keyakinan rusak ini gitu loh, paham? Banyak. Coba antum search ada di YouTube, Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan atau
nyiblorong. Dan misal rata-rata yang mengupas ini selalu yang pro dengan kebudayaan dan pola pikir mereka yang khurafat dan syirik ini. Dan Anda sedikit sekali menemukan dai sunnah, lebih-lebih dai bid'ah ya, yang berusaha memberantas ini. Sementara di masa pandemi ini kebanyakan orang itu menonton YouTube dibandingkan televisi. Makin larislah YouTube. Apalagi tentang setan-setan. Mereka otomatis akan searching tentang ini tentang itu, dan ternyata ya mereka termakan akhirnya lama-lama akan berita-berita yang syirik tentang itu, pantai selatan. Makanya pengingkaran kita seharusnya itu lebih kencang lagi. Wah jangan Ustaz, kita ini kan masih sedikit. Nggak masalah masih sedikit. Ingkari yang penting lah. Ingkari, berikan syiar ini gitu kepada orang-orang untuk mengingkari itu, gitu loh. Masih sedikit. Dan kemudian Anda menemukan malah justru Buya Yahya yang lumayan kencang. Jazakallah khair. Ya. Iya. Harus berani. Banyak orang masih nggak berani. Ya antum kalau misalnya ngomong kayak gitu langsung di pantai selatannya mungkin dikeprukin orang. Tapi kalau misalnya di YouTube antum ngomong nggak masalah, insya Allah nggak ada yang memudaratkan antum kecuali dengan izin Allah. Dan Allah yang akan menjaga antum dari mudarat mereka. Gitu. Karena masalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau musyrik, hatta orang itu memang masih muslim, itu bertingkat-tingkat. Jangan antum samakan pengingkaran, misalnya nanti kan ada habis ini kan ada masalah jenggot ya. Ya, sekarang ada ikhwan ngaji jenggotnya dipangkas. Ya. Antum ingkari enggak? Antum ingkari. Tapi antum ingkari sedahsyat-dahsyatnya. Ya, wah antum ini pasti antum banyak berkecimpung dan berdekatan sama orang-orang hizbiyin. Ya benar juga mungkin. Cuman kemudian antum ketika melihat kesyirikan yang jelas terjadi di daerah antum dan akidah yang menyimpang dan itu menjurus ke syirik akbar, antum diam. Maka ini ketimpangan dalam pengingkaran. Gitu loh. Ya. Seenggaknya daerah antum tuh lihat apakah ada syiriknya di mana gitu loh. Dan ini lebih besar. Begitu. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. Jadi ada dua kalimat, ghairus syayyib itu satu, wala tushbihu bil yahud itu dua. Memang yang kedua ini bisa menjadi ilat yang pertama. Tetapi yang pertama taghyirus syayyib itu disebabkan apa? Disebabkan membiarkan syayyib begitu saja, itu laisa min fi'lina, bukan perbuatan kita. Dan kalimat yang kedua wala tushbihu bil yahud, jangan serupakan orang Yahudi, jangan menyerupakan diri dengan orang Yahudi. Ini adalah tasyabuh bil kuffar langsung. Maka yang kalimat kedua menunjukkan haram, yang kalimat pertama menunjukkan tidak sampai haram tetapi itu bukan perbuatan kita. Ya gitu ya. Baik, lanjut Pak Iwan. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa aidan ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا شوارب وأوفوا اللحى رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب وسوء العذاب كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا لكن الأمر
بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يسبغون فخالفوهم وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا شوارب وأرخوا لحى جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس أو بعض علة وإن كان الأظهر emang kayak gitu. Khaliful majus terus apa? فأقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود لشارع وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. طيب أحسنت. وأيضا ففي الصحيحين ini masalah jenggot dan kumis. Khaliful musyrikin. Selisihilah oleh kalian orang-orang musyrikin. Ahfus syawariba wa auful liha. Potonglah kumis-kumis dan biarkan jenggot. Ini lafalnya Muslim. Fa'amara bi mukhalafatil musyrikin mutlaqa. Pertama-tama Rasulullah SAW memerintahkan menyelisih orang-orang musyrik secara mutlak. Khaliful musyrikin mutlak, yaitu kemutlakan fi'il mukhalafah, apapun bentuk mukhalafahnya itu. Tapi kemudian thumma qala, beliau menyebutkan di sini badal ba'd min kul. Perhatikan itu. Ya. Badal yaitu membayangkan, menjadikan keterangan sebagian ba'd min kul, sebagian dari seluruh. Taib. Apa itu kalimatnya? Ahfu asyawariba wa auful liha. Yaitu pendekkanlah atau potonglah kumis-kumis dan biarkanlah jenggot. Ngerti enggak? Wa hadhil jumlatu tsaniyatu badalun minal ula. Kalimat kedua ini adalah badal dari kalimat pertama. Jadi gini, kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, selisihlah oleh kalian orang musyrik. Ini kan global ya, bentuk penyelisihan apapun itu, mujmal. Berikutnya Rasulullah bilang apa? Ahfu asyawarib wa aufu liha. Pendekkanlah kumis, biarkanlah jenggot. Taib, memendekkan kumis dan sembari memanjangkan jenggot, ini menyelisih orang musyrik enggak? Ya. Apakah ini satu-satunya bentuk penyelisihan terhadap orang musyrik? Enggak. Itu yang disebut kalimat ini sebagai badal ba'd dari kulliyat mukhalafatul musyrikin. Kalau bisa dicontohkan ini. Belilah makanan yang ada di warteg itu.
combroknya dan misroknya. Ya, anggap aja mirip dah, anggap aja mirip. Ya. Ya, gitu. Jadi di sini apakah mafhum dari kalimat ini bahwa saya di dalam warteg itu atau warung makan itu hanya ada combrok dan misrok? Enggak. Ada juga yang lain, ya. Nasi uduk, nasi goreng dan seterusnya. Ya, tapi Anda membayangkan di sini, ya ini sebenarnya bukan contoh yang persis banget, cuman mendekatkan pemahaman antum maksud dari badal ini. Selisihilah orang-orang musyrikin. Pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot apa adanya, gitu. Nah, fa innal ibdala yaqa'u fil jumal. Badal bisa terjadi pada jumlah kalimatnya. Kama yaqa'u fil mufrad, sebagaimana bisa terjadi pada kata. Ya. Sebagaimana firman Allah, yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yaitu mereka memberikan kepada kalian, wahai Bani Israel, orang-orang Fir'aun memberikan kepada kalian seburuk-buruk azab. Berupa apa? Menyembelih anak mereka dan biarkan hidup-hidup anak perempuan. Fahadha adh-dhabhu wal istihya. Penyembelihan ini terhadap anak-anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup-hidup ini adalah su'ul azab, termasuk dari seburuk-buruk azab. Ya. Tapi apakah itu satu-satunya azab? Enggak. Ya, ada azab lain yang siksaan lain yang diberikan oleh Firaun kepada Bani Israil. Kadzalika huna, begitu juga dengan di sini. Hadza huwa al-mukhalafah lil musyrikin al-ma'mur biha huna. Inilah penyelisihan terhadap orang musyrik yang diperintahkan di sini. Lakinnal amra biha awalan bilafzi mukhalafatil musyrikin dalilun ala anna jinsal mukhalafati amrun maqsudun li syari'. Dengan adanya perintah di awal-awal dengan lafal menyuruh memerintahkan menyelisih orang-orang musyrik, ini menunjukkan bahwasanya secara zat bentuk penyelisihan apapun itu adalah suatu perkara yang menjadi tuntutan oleh syariat. Apapun, kalau antum bermaksud menyelisih orang kafir dalam suatu hal, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dituntut oleh syariat Islam. Ya. Wa in ayyanta huna fi hadzal fi'l. Coba lihatlah di perbuatan yang disebutkan dalam hadis. Fa inna taqdimal mukhalafati illatun tuqaddimul 'ammi atau tuqaddimul 'amma 'alal khas. Jadi kan kata Nabi SAW tadi apa? Khaliful musyrikin, itu pertama. Kemudian ahfus syawarib wa a'ful liha. Di sini taqdimul mukhalafah, mendahulukan perintah untuk menyelisih orang kafir, itu adalah illat, sebab yang telah menjadi mendahulukan umum di atas khusus. Mana yang lebih umum? Selisihilah orang-orang kafir dengan yang biarkanlah jenggot tumbuh. Mana yang lebih umum? Selisih orang kafir, mencakup banyak perbuatan. Adapun kalau misalnya Rasulullah memerintahkan, ya biarkanlah jenggot tumbuh, itu kan hanya satu kasus, yaitu kasus membiarkan jenggot tumbuh. Adapun menyelisih orang-orang kafir itu bisa sampai ratusan kasus. Dengan kasus-kasus kontemporer. Begitu. Ya. Sekarang kalau misalnya antum melihat dukun, ya. Dukunnya pakai apa? Misal biasa dukun pakai apa ya? Sorban versi dukun beda ya. Tetap kelihatan beda. Pendekar gitu kan beda, ada pakai ini nih. Ya. Ya. Kemudian pakai baju ada bukan 212 tulisannya WC. Ya. Ya bawahnya toilet umum gitu. Nah, kayak gitu. Terus diikat sininya, ya. Memang si cingkrang. Kemudian pakai sendal ejer dan diikat-ikat sendalnya. Wih, sampleng. Iya. Taib, mirip dengan pendekar-pendekar yang mereka kita tahu mereka melakukan tirakat, melakukan ini dan berbuat syirik dan seterusnya. Mereka musyrik di sini. Ya, atau kita tahu mereka pendekar rata-rata musyrik. Ya, bahkan kadang-kadang mereka melakukan tirakat tetapi nggak boleh sholat. Ada yang seperti itu. Taib. Kemudian antum pengen mirip seperti itu, gimana kira-kira ikhwan?
Apakah ini masuk ke dalam kasus menyerupai orang-orang kafir atau masuk dalam kasus jenggot? Nggak ada urusan dengan jenggot ini kan ya. Karena jenggot ini apa? Khas. Yang lebih umum adalah masalah menyerupai orang-orang gitu. Gitu. Ya. Dan kadang-kadang kita pun seperti itu, mengucapkan suatu larangan atau perintah diawali dengan yang lebih umum, kemudian rinciannya ada, gitu. Nah, kama yuqal akrim dhaifaka at'imhu wa hadithu. Alwi, muliakan tamu antum, beri dia makan dan ajak dia ngobrol. Ya enggak? Memberi makan dan mengajak tamu itu ngobrol itu merupakan ikram bukan terhadap tamu, betul enggak? Pemuliaan. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya cara memuliakan tamu. Ya enggak? Tapi biasanya kan pakai makanan dan pakai obrolan. Ya, itu. Ya, membiarkannya hidup itu termasuk memuliakan. Dan membiarkan dia selamat dari pukulan bogem mentah antum itu juga merupakan pemuliaan. Yang waktu itu kita contohkan. Antum udah ngasih makan, antum pentungin palanya habis itu. Ini berarti antum telah melanggar ikram secara total. Atau tidak menyempurnakan ikram antum. Jadi akrim dhaifaka umum. Adapun at'imhu hadithu itu khusus. Fa amruka bil ikram awalan dalilun ala anna ikram ad-dhaifi maqsud. Antum mendahulukan kalimat akrim dhaifaka. Muliakan tamu antum alwi. Beri dia makan, ajak dia ngobrol. Berarti masing-masing ini ada kelasnya tersendiri. Tetapi kelas akrim ini, muliakan tamu ini umum untuk segala hal yang merupakan kemuliaan terhadap tamu. Dan makan ini adalah hal yang khusus, makanan. Kemudian mengajak bicara juga perbuatan yang khusus, tapi memuliakan tamu itu bisa dengan banyak perbuatan. Ya misalnya antum mengapa sini, ya. Antum pinjemin duit, itu muliakan tamu. Ya antum siapkan keset, antum siapkan hand sanitizer misalnya. Ya, atau sebelum dia masuk antum cek suhu panas. Ini mulai macam-macam. Antum kalau masuk ke sini dah sebelum antum disuap, ana suap dulu antum. Misalnya insyaallah. Ya, udah gitu bayar lagi 1,5 juta. Nah, thumma ayyantal fi'la alladhi yakunu ikraman fi dhalikal waqt. Kemudian antum menentukan perbuatan apa yang bisa menjadi bentuk ikram di konteks tersebut. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يسبغون فخالفوهم وقد روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوز. Nah seperti itu ya. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب. Maka di sini perintah akibah yaitu diselingi setelahnya dengan pensifatan dengan sifat yang mustaq, ya, dengan sifat perbuatan yang munasib, cocok. Kita telah membahas wasf munasib pada masa lampau. Wa dzalika dalilun ala anna mukhalafatal majusi amrun maqsudun syari'. Ini menunjukkan bahwa menyelisih orang Majusi itulah perkara yang dituntut dalam syariat. Wa huwa al-'illatu fi hadzal hukm aw 'illatun ukhra aw ba'du 'illah. Dan mukhalafah itu adalah illat dalam hukum ini atau ilat lainnya dalam hukum ini atau sebagian dari ilat untuk hukum ini. Wa in kana al-azharu 'inda al-itlaq annahu illatun tama. Walaupun yang lebih zahir secara mutlak bahwasanya mukhalafah itu adalah ilat yang sempurna betul-betul total untuk masalah membiarkan jenggot dan memotong kumis. Walihadza lamma fahima salafu karahat at-tashabbuh bil majus fi hadza wa ghairihi. Oleh karena ketika para salaf mereka memahami makruhnya atau dibencinya menyerupai orang Majusi dalam hal ini jenggot maupun dalam hal kumis maupun dalam hal lainnya, karahu asya'a ghairu mansusatin bi'ainiha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadil majus. Maka mereka pun membenci hal-hal yang tidak ternaskan secara zat dari Nabi SAW dari jalannya orang-orang Majusi. Paham enggak ikhwan? Jadi ketika di sini orang salaf, kaum salaf mereka mengetahui dan memahami dimakruhkannya, dibencinya menyerupai diri dengan orang Majus baik dalam hal kumis maupun lainnya, maka mereka pun membenci hal-hal lainnya dari orang Majus yang Majusi yang tidak merupakan karakteristik mereka yang tidak ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka masuk juga misalnya dalam masalah baju bola juga. Nggak ada nasnya dari Nabi SAW, betul, nggak ada. Tetapi dia masuk mencakup dalam keumuman musyabahah dengan orang-orang kafir. Begitu. Ya, makanya menjadi pemain bola profesional, wallahu alam, itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Karena antum tidak akan bisa keluar dari tasyabbuh dengan mereka. Ya. Dan kemudian antum akan lalai dari ibadah nanti, yakin deh. Ya. Antum nggak mungkin jadi seorang pemain bola kecuali akan ada idola nanti dari kalangan mereka. Pasti. Kecuali Tarkam, Liga Tarkam mungkin ya, antum asal main, asal jeplak aja udah nggak apa-apa mungkin. Ya kan? Liga Tarkam, ya. Ya antum yang penting tendang aja, bolanya atau kakinya nggak apa-apa. Ya, Tarkam. Tapi kalau jadi pemain bola profesional sampai tingkat nasional apalagi internasional, antum nggak mungkin bisa mau kayak gitu kecuali antum harus banyak nonton dan meniru tingkah laku dari orang-orang kafir tersebut. Begitu. Ya. Pertanyaan Alwi ya, dibaca fadhil. Kalau di YouTube di ini ada pertanyaan di YouTube ada. YouTube, bukan Facebook. Facebook belum cek. Coba yang di YouTube dulu coba. Pokoknya yang langsung ini kita unggulkan deh, yang langsung nanya langsung. Asal jangan nanya macam-macam. Ya. Pertanyaan dari YouTube Ustaz atas nama Bella Fitri Aulia. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, warna apa yang dibolehkan untuk semir rambut? Karena zaman sekarang warna rambut sudah banyak variannya. Khalas? Khalas. Baik, ahsan. Warna bebas sebenarnya, tafadhol, warna apa? Sebagian ulama memandang bahwa warna hitam tidak boleh, tapi yang sahih adalah tidak masalah insyaallah. Hanya saja ini kan perempuan, ya, dia buat apa mewarnai rambut macam-macam gitu loh. Ya. Kalau warna itu tidak dia tidak ada shape-nya, tidak ada apa? Tidak ada ubannya gitu loh. Maka tidak disunahkan untuk mewarnai rambut ataupun jenggot. Disunahkan ketika apa? Beruban. Iya, kayak antum biasa nih kan, tiba-tiba ini nggak ada sunnahnya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Ya boleh. Cuman motifnya antum kenapa melakukan itu gitu. Apapun warnanya. Misalnya Ikin pakai warna biru, cat biru gitu. Iya. Nggak dicat aja udah janggal, apalagi dicat. Nah, misalnya. Nah, itu kan apa motifnya? Antum kenapa pakai cat biru itu? Warna biru kenapa? Enggak saat Anda suka aja. Ya kholas. Tapi itu hal yang apa ya, ngapain coba gitu kan? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya justru antum pakai warna putih, boleh enggak? Boleh. Cuman ngapain coba? Orang biasanya kan putih malah dia hitemin, ini malah hitam dia putihnya, enggak apa-apa. Tapi apa motifnya? Kenapa dia melakukan itu? Ya kalau mungkin cuma kegayaan doang, hati-hati juga buat apa antum gaya-gaya kayak gitu. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu bahkan melarang memutihkan rambut dengan tujuan supaya dianggap wibawa, dianggap udah syekh, dianggap sudah tua. Ini nggak boleh. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Iya, jenggotnya tadinya hitam, kemudian diputihin sedikit gitu. Biar apa kesannya tua nih orang nih. Supaya orang-orang mendengar kalimatnya. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Dan itu nggak boleh kata Imam Ghazali. Ini menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya, jadi warna apa aja tafadhol. Cuman yang terpenting sekarang motifnya apa antum melakukan itu. Gitu loh. Kalau perempuan kalau misalnya motifnya untuk menyenangkan suaminya, misalnya suaminya suka kalau misalnya istrinya rambutnya putih beruban. Suaminya aneh juga sih emang. Ya. Putih beruban, terus nganga dan diem dan mukanya gosong. Ini jenglot namanya, bukan orang. Ya, kalau suaminya suka rambut istri pirang, maka justru itu menjadi mustahab. Karena apa? Karena ini demi
demi rumah tangga, demi kebaikan rumah tangga. Ini nggak masalah. Kalau misalnya suaminya suka rambutnya itu seperti rambut orang yang di iklan daya, tahu nggak? Iklan daya. Kriwil, biru, hitam, kuning, biru, kuning, merah, kan ada gitu. Ya. Sebelum kita ke hukumnya itu kita permasalahkan akal dari suaminya. Masa suka dengan istri kayak gitu ya? Rambutnya warna-warni gitu. Tapi kalau misalnya suaminya suka rambutnya istrinya ini hitam tapi ujungnya kuning misalnya, ya kan cakep kan ya? Terus panjang, terus dinya kriwel-kriwel apa? Ini terus pring gitu apa namanya? Ya muter-muter gitu. Di ujungnya malah muter-muter apa namanya itu nggak tahu. Ya. Dan suka ujungnya kuning gitu, jadi cakep. Nah itu mustahab. Iya, jadi warna apa aja tafadhol. Ya seperti itu, asal tidak merusak kulitnya. Ya, tafadhol. Pertanyaan kedua dari YouTube. Atas nama Abu Ismail. Abu Ismail. Ustadz mau nanya, berarti kalau main bola masih boleh? Ya boleh main bola, enggak hal kenapa main bola? Main bola hukumnya halal. Tapi dengan adanya beberapa kriteria. Pertama, tidak ada niatan tasyabuh dengan orang kafir. Kedua, maksudnya antum itu adalah untuk kebugaran badan. Bahkan ini dianjurkan, tapi bukan hanya main bola, kebugaran badan itu. Ya, ketiga kadang-kadang main bola itu ada ukhuwahnya gitu loh. Dan keempat, ya tidak ada kompetisi yang membuat antum saling menghajar satu sama lain dan dendam satu sama lain. Nah, kalau kompetisinya itu ukhuwah, nggak masalah. Kayak di pesantren-pesantren atau antar ikhwan misalnya ada grup ini nggak masalah. Hanya kalau ternyata itu ada indikator kelak bakal jadi hizbiyah di situ, nanti ada pendukungnya, terus diundang para akhwat yang mendukung tim ini. Kemudian mereka teriak, Ustadz ini. ini jadi bahaya, ini malah jadi ujung-ujungnya ya. Jadi main bola hukumnya halal, kata para ulama nggak masalah main bola itu. Menutup aurat gitu kan. Maka jangan sampai celananya itu di atas lutut. Ya, lutut bukan aurat yang sahih. Tapi di atas lutut paha itu aurat. Tapi kalau misalnya ikhwan pakai celana cingkrang, tafadhol. Pakai sarung, tafadhol ya. Kalau mau, atau pakai baju orang-orang dokter-dokter yang ngerawat COVID-19 ya fadhol. Yang penting tutup aurat gitu. Ya, coba pertanyaan dari ini mana? Pertanyaan yang dari ada lagi emang ya? Dari Facebook ada, Ustaz. Dari Facebook. Ya, coba. Kalau pertanyaan dari Facebook atas nama Supri Hati. Bolehkah sembir rambut dengan bahan kimia, Ustaz? Ataukah harus dengan terbuat dari bahan herba, semisal henna? Sebenarnya masalah itu kembali ke maslahat dan madarat, bukan masalah zat ya. Entah dia dari bahan apa, dari bahan pacar, dari bahan henna, dari bahan kimiawi. Kimia itu sendiri sebenarnya suatu istilah yang disalahpahami oleh banyak orang. Ya. Sebenarnya kimia itu selalu dikaitkan dengan industrial yang berupa racun dan seterusnya, merusak dan obat kimia dan seterusnya. Sebenarnya baik obat yang disebut obat kimia kedokteran, medical ataupun herbal, masing-masing ada zat kimianya. Baik, kita katakanlah kita diferensikan ada semir dari bahan kimia buatan pabrik, ada semir dari bahan nature buatan alam. Tidak ada larangan yang setahu ana untuk dua hal ini. Yang terpenting selama itu tidak membahayakan kulit antum, maka enggak masalah. Pun kalaupun membahayakan, biasanya di salon-salon itu memang sudah ada kekhususannya, alat khususnya dia, sehingga enggak kena dengan kulit rambut. Ya. Jadi enggak masalah insya Allah pakai apa aja, ya kan? Kan sekarang kan banyak produk-produk di kotak-kotak itu yang buat penyemir gitu kan ya, nanti pakai sisir gitu. Nah itu kan dari kimia semua dan kadang berbahaya juga kalau kena kulit kepala. Maka di sini lihat maslahat madaratnya. Kalau ternyata itu antum nggak bisa menjaganya, kulit kepala antum kena, maka sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya antum bisa dan ada expert untuk menyemir rambut antum, nggak masalah insya Allah. Iya, begitu. Kalau masih ini ada lagi yang dari yang semalam itu. Oh, itu kayaknya kelamaan. Kita langsung ke syarah waraqat aja ya. Ya itu nanti insyaallah dijawab di syarah waraqat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.